Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa iNews TV yang berbahagia, juga yang ada di masjid yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berada di bulan Ramadan, beberapa hari sudah kita lewati. Ini saya lihat ibu-ibu sudah lesu kelihatannya, betul Ibu? Iya. Jadi ibu-ibu semuanya, Ramadan itu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, muncul dan diturunkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang sangat terik, Ramdhah ya. Jadi dari kata-kata Ramdhah itu artinya sangat terik. Karena bulan Hijriyah itu tidak selalu sama musimnya. Sehingga waktu itu ketika era sangat terik sekali, kebetulan ada perintah berpuasa Ramadan. Kalau hanya 1-2 hari enak. Seperti umat-umat sebelumnya, ada yang kewajibannya hanya 3 hari berpuasa. Tetapi karena 30 hari atau 1 bulan, maka ini adalah sesuatu yang berat. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan sesuatu yang berat itu perlu sentuhan yang lembut. Maka ada istilah nidaul habib ilal habib. Panggilan sang kekasih terhadap kekasihnya. Allah. Betul? Betul. Nah, ini kelihatannya sudah tidak bisa senyum karena sudah sudah beda ini yang di hadapan saya ini kayaknya. Jadi maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuha. Biasanya kalau seorang murid mengatakan pada ustadznya, ya ustadz, gitu saja. Memakai kata-kata ya ayyuha itu sesuatu yang bersifat lembut. Panjenengan kalau punya putra putri mau diberikan tugas yang berat, jenengan bentak-bentak atau penuh kelembutan Ibu? Lembutan. Nah, karena sudah saya beritahu tadi. Saya salah bertanya harusnya sebelumnya tadi kan begitu. Nah, maka itu yang pertama ya, memakai sesuatu atau kata-kata yang lembut. Kemudian yang kedua, alladzina amanu. Subhanallah, kita dianggap oleh Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, apakah panjenengan sudah beriman? Insyaallah. Sudah, hati-hati loh ya. Ya. Dalam Al-Quran itu, Ya. Mas David, dalam Al-Quran itu disebutkan ada orang bilang amanah, langsung ditolak oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, kata Allah. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Maka kemudian kata Allah, qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Ibu bapak saya tanya sekali lagi, sudah beriman atau belum? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga tidak seperti Arab Badui ya. Ya. Nah, artinya ini harus hati-hati kita untuk mengungkapkannya. Kenapa kok dibilang belum beriman oleh Allah? Supaya nggak salah nangkap ini ya. Ini dia harus jelas. Karena ini iman itu sudah proses setelah Islam.
Islam bersyahadat saja, iman itu sudah melaksanakan banyak aktivitas. Rukun iman sudah dijalankan, rukun Islam sudah dijalankan. Nah ini alhamdulillah ibu-ibu sudah, jadi sudah betul jawabannya. Begitu. Tadi cuma ngecek saja. Ya. Siap Kiai. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi alladzina amanu. Kalau kita tahu kewajiban alladzina amanu, orang-orang beriman, kalau kita tahu ya, itu sangat berat. Misalnya ini satu contoh saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah gemetar hatinya. Saya tanya ibu, jujur ya, kalau disebut Allah gemetar enggak? Hah? Oh sudah mulai ragu kelihatannya Ustaz. Nah, jadi artinya sebenarnya aslinya kita masih banyak yang belum dilaksanakan secara keimanan, tetapi Allah sudah menganggap kita orang beriman. Subhanallah. Berarti ini sebuah kelembutan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah biar kita tidak merasa keberatan. Semua agama-agama Allah, semua umat-umat Islam maupun umat sebelumnya itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula dalam hal berpuasa. Ya, Mas David. Nah, jadi bahkan Imam Al-Alusi mengatakan bahwasannya kewajiban itu dari ayat lahiriahnya surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebenarnya kewajibannya sudah mulai semenjak zaman Nabi Adam. Nabi Musa juga ada. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu hari apa? Ibu bapak namanya? Hari Asyura. Itu orang Yahudi mereka berpuasa. Nah itu salah satunya puasanya orang-orang terdahulu. Iya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan seperti itu dijelaskan lebih rinci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena niat beriman dan mencari pahala, ya. Jadi boleh ya mencari pahala itu, maka akan diampuni semua dosanya orang tersebut. Nah, kita semuanya termasuk mendapatkan perintah itu dan menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ini sesepuh kita. Kalau tadi kan mungkin sering kita bahas tentang Imam Al-Alusi yang dari Arab ya. Sekarang Imam Nawawi Al-Bantani, berarti dari mana Ibu? Banten. Dari Banten. Beliau mengatakan bahwasannya seandainya meninggalkan makanan dan menggauli suami istri itu saja bisa dilaksanakan dan mudah, maka meninggalkan maksiat yang lain itu akan jauh lebih mudah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan semuanya dalam berpuasa dari awal Ramadan hingga akhir serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.